Nah, jadi ini sekalian direkord ya supaya Bapak Ibu yang nggak bisa hadir juga ada apa, dokumentasinya. Terus Bapak Ibu yang hadir juga boleh mencatatkan presensi ya di Learn supaya apa, tercatat juga. Nah, ini saya pengen tunjukin sedikit, kurva ini ya, statistik nilai UTS, apa, terhadap akses yaitu posting dan viewing di Learn dari kelas malam ya. Kelihatan trennya itu lebih jelas daripada kelas pagi ya. Kalau kelas pagi kan, apa, garis linearnya ini terhadap nilai ya, itu agak negatif artinya, oh makin banyak akses kok makin makin apa, makin turun nilai UTS-nya. Tapi sebenarnya nggak demikian karena, ada garis merah ini dia memang mendekati titik-titik datanya dengan polinomial order 3 ya, menunjukkan bahwa, mungkin yang aksesnya sedikit ini dia belajarnya offline ya, atau memang dia cukup cerdas ya, cukup, apa, cepat menangkap, berbagai apa, pola-pola matematika yang ada ya, sehingga tidak merasa effort-nya harus sangat besar ya. Tapi tampaknya kalau udah, di atas 150 ke belakang ini, Eee, lebih besar kemungkinannya bahwa nilainya lebih tinggi gitu ya, walaupun yang tertinggi ini bukan di apa, bukan, justru yang relatif tidak banyak ya akses ke Learn-nya. Tapi di kelas malam kelihatan, lebih konsisten ya kalau akses itu ke Learn itu tinggi, maka nilainya juga lebih terjamin ya kemungkinan karena di kelas malam memang waktu itu terbatas ya untuk belajar sehingga satu-satunya indikator ya. Apalagi kan nggak bertemu onsite di darat, indikator yang jelas itu adalah, eee, bagaimana aktivitas di Learn ya, dan tampaknya yang lebih aktif itu nilainya lebih tinggi. Hanya yang paling tinggi nilainya, apa, aksesnya medium, tapi walaupun medium ini udah di atas 200 nih, sehingga tendensinya sama ya kelihatannya kalau akses itu udah di atas 100 atau 150 ya ke belakang, nilai itu cenderung lebih tinggi daripada yang aksesnya rendah ya. Dan akses yang rendah ini, juga ada beberapa yang, sama sekali, nggak mengumpulkan UTS sih ya, walaupun ada, sedikit aktivitas di Learn yang teramati ya. Jadi tampaknya ini menyerah di awal sebenarnya gitu ya. Nah jadi, eee, tampaknya sih bagaimana Bapak Ibu mendekati apa, material belajar ya, itu memang berpotensi mempengaruhi nilai ya. Memang tetap ada variasi ya, karena tidak semua orang, masuk dengan pemahaman dan posisi yang sama. Tapi, selalu nasihat yang baik adalah, konsistensi untuk memberikan waktu untuk mencerna ya jam terbang, terutama latihan-latihan yang sangat mathematical itu diperlukan ya untuk bisa apa, lulus ujian open book yang semacam itu, gitu ya. Nah mudah-mudahan, dengan apa, pengalaman belajar buat UAS nanti lebih berhasil, ya. Karena udah tahu, paling tidak level untuk mencapai nilai tertentu itu belajarnya mesti mesti setinggi apa. Nah, malam ini kita coba lihat, beberapa bagian dari buku yang kita pakai ya, dari Haikin ya. Kita akan coba cepat, mereview beberapa bagian dari chapter 3 ya, dari awal sampai akhir dan melihat beberapa bagian yang nanti berguna untuk memecahkan soal ujian yang kita coba pilih, untuk bahas ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingat atau kalau Bapak Ibu udah lihat recording dari beberapa 2 minggu terakhir ya, bahwa Fourier transform itu idenya adalah kita punya semacam, eee, alat matematika untuk bisa merepresentasikan sinyal bukan hanya sebagai perubahan variasi terhadap waktu ya. Kalau Bapak Ibu baca bab satunya Heikin kan sinyal itu adalah fungsi besaran apa, fisik yang berubah terhadap waktu ya. Nah, tapi kita biasanya kalau bicara sinyal itu selalu buat pemusik ya atau, communication engineer itu berpikir dalam, frekuensi begitu ya. Jadi pasti ada cara ya untuk sinyal itu bisa kita nyatakan sebagai, bentuk energi yang ada di frekuensi tertentu begitu ya. Nah, terus matematikanya gimana? Itu adalah seluruh kisah di chapter 3 ini. Ya, tapi, kan
menelusuri apa fenomena fisiknya itu selalu di ilmu yang ini lewat matematikanya. Nah, matematikanya itu seperti apa ya? Jadi di beberapa subbab awal ini Haykin menurunkan ya sekaligus menceritakan sebenarnya secara konseptual yang kita hadapi itu apa sih kalau kita melakukan Fourier transform ya. Jadi ide dasarnya adalah saya punya input yang khusus ya, yaitu inputnya itu adalah goyangan sinusoid ya. Goyangan sinusoidnya kalau kita tulis dalam bentuk kompleks ya adalah E pangkat J omega N ya. Kalau Bapak Ibu lihat di lampiran buku ini ya ada rumus apa Euler itu yang menerjemahkan EJ omega N atau mungkin di kuliah yang lain ya menjadi padanan cosinus ditambah J sinus tertentu ya. Jadi kompleks sinusoid ya sebenarnya ya. Nah, dengan input yang semacam ini berarti kita tuh memasukkan ke dalam sistem kita ya. Kalau kita tulis konvolusi ya, terus kita tulis XN-nya semacam ini, kita akan mendapatkan bentuk di mana ya kalau kita udah pisahkan xn minus k-nya ini dari konvolusinya menjadi e pangkat j omega n minus k. Lalu karena dia dijumlahkan sigmanya berdasarkan terhadap K ya yang bergerak dari minus hingga sampai hingga, maka EJ omega N-nya ini sebenarnya konstanta yang bisa kita keluarkan dari sigmanya ya. Karena tidak terpengaruh dari penjumlahan dari indeks K-nya. Begitu ya sehingga kita melihat bahwa oh ternyata bentukannya ya ada suatu sigma tertentu yang dikalikan dengan input awalnya nih E pangkat J omega N. Ya, sehingga kalau kita bilang yang di bagian belakang ini, kita bilang itu adalah respons frekuensinya dari sinyal kita ya. Maka kita melihat bahwa rumus bagaimana merubah dari time domain ini HK, ini kan time domain ya, menjadi frekuensi domain HE pangkat J omega. Dalam hal ini karena fungsinya diskrit ya, ini discrete time Fourier transform ya, DTFT. eh, Dia omeganya besar ya kalau Bapak Ibu perhatikan notasi itu harus hati-hati ya. Nah, sehingga kita mendapatkan rumusnya dari HK ya berubah eh, kita tambahkan di perkalian E pangkat J omega K kita sigma kita akan mendapatkan bentuk yang frekuensi domain gitu ya dari time domain gitu ya. Nah, kalau kita lihat fungsinya yang continue ya, idenya sama. Notasinya yang beda ya sehingga Bapak Ibu harus hati-hati membedakan notasi dari keempat kemungkinan Fourier transform. Jadi bukan cuma dua ya, bukan cuma discrete sama continue. Masalahnya adalah ada komplikasi kalau time domainnya itu periodik ya. Misalnya time domainnya itu sendiri udah sinyal yang sinus atau kosinus gitu ya. Maka di frekuensi domain sinyal-sinyal periodik itu cuma punya satu frekuensi diskrit gitu ya. Sehingga di frekuensi domain itu jadi diskrit sehingga Fourier transformnya disebut Fourier series ya karena deret Fourier itu diskrit gitu ya. Nah, tapi yang mungkin yang paling umum adalah fungsi yang kontinu dan non periodik ya, itu Fourier transform yang semacam ini ya. Nah, ini umum di buku-buku yang lain. Inputnya ditulis dengan notasi huruf kecil XT, inputnya E pangkat J omega T, omeganya huruf kecil juga ya kalau dia fungsi kontinu yang non periodik. Lalu kalau kita masukin ke rumus konvolusinya, kita keluarkan E pangkat J omega T-nya, idenya seperti tadi ya, inputnya ternyata bisa kita pisahkan ke depan. Kita mendapat bentukan ini H J omega ya, dan H J omega ini adalah representasi di frekuensi terhadap HT ini yang di time domain, dan caranya menghitung adalah HT ini kita kalikan dengan E pangkat min J omega tau D tau ya, terus kita integral dari minus hingga sampai hingga. Ya. Nah, sehingga kita tuh punya bayangan ya yang operasi standar di frekuensi domain ya bahwa kalau saya punya sistem, saya masukkan input E pangkat J omega T, keluarannya mengandung perkalian terhadap E J omega T juga. Jadi ini mirip ya dengan kalau di time domain saya ada sistem black box yang saya tidak ketahui haknya, terus saya kasih delta impuls ya delta T, di keluarannya ini mengandung haknya itu sendiri ya. Jadi kalau apa sistem dikasih delta impuls delta T keluarannya adalah HT gitu ya. Nah, ini di frekuensi domain ada kemiripan semacam itu kalau kita kalikan kita berikan inputnya E pangkat J omega T,
outputnya itu adalah Hj omega di frekuensi domain H-nya ya, dikalikan dengan EJ omega T gitu ya. Jadi ini kayak semacam fungsi satuan gitu ya. Kayak dikali satu keluarnya tapi Hj omeganya ini sebagai fungsi di frekuensi domain gitu ya. Nah, karena ada komplikasi itu ya, kita jadi ada 4 kemungkinan ini ya. Ini untuk refresh Bapak Ibu. Kalau saya fungsinya continue di time domain, maka saya bisa punya kemungkinan fungsi continue ini periodik atau non periodik. Hanya yang periodik ini di frekuensi domainnya pasti bentuknya discrete ya, sehingga disebutnya Fourier series. Kalau yang di time domainnya discrete, dikasih penanda discrete time karena di time domainnya discrete. Fourier series ya, karena di frekuensi domainnya discrete juga. Tapi kalau dia periodik di time domainnya namun continue ya. Oh, ini tadi Fourier series sudah ya. Tapi kalau dia non periodik, dia di frekuensi domainnya jadi tidak discrete ya, melainkan continue juga ya. Jadi kalau time domainnya continue, non periodik, frekuensi domainnya continue juga, itu Fourier transform itu ya, yang pakai notasinya EJ omega kecil T gitu ya. Dan ini mungkin bentuk yang paling umum ya, karena kebanyakan sinyal tidak periodik rapi ya, melainkan mengandung berbagai hal termasuk noise gitu ya. Terus di alam sinyalnya itu biasanya umumnya continue, kecuali di sampling jadi digital masuk ke sistem yang terdigitalisasi, dia baru jadi discrete tuh ya. Jadi bisa dibilang bagian dunia yang di bawah ini yang discrete time Fourier series maupun discrete time Fourier transform ini terjadinya di dalam mesin atau di komputer. Bagian yang atas ini terjadinya di alam ya, fungsi-fungsi yang sinyal yang lebih alamiah ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di chapter yang berikutnya ya, 3.8 subbab itu ya, tabel 32. Nah, ini ada ringkasan dari semua fungsi rumus Fourier transform yang ada dari keempat variasi itu ya. Jadi misalnya yang Fourier transform ini yang fungsinya umum yang continue di time domain, di frekuensi domain continue juga karena non periodik. Kita lihat ya, kalau dari XT ini kita mau jadikan X J omega, maka kita integral dikalikan E pangkat min J omega T dt. Sebaliknya, kalau dari X J omega mau ke XT, ke time domain, kita kalikan E J omega T. Ya, jadi perbedaannya, cuman kalau dari time domain mau lompat ke frekuensi domain, perkaliannya itu E pangkat minus J omega T. Kalau dari frekuensi domain mau lompat ke time domain, dikalikan E pangkat plus J omega T. D omega ya. Jadi ini karena fungsinya frekuensi domain, kita diintegralkan terhadap D omega, tapi ada faktor pengali nih 1/2 pi ya, karena terkait frekuensi. Jadi ada beda dikit tapi bentuknya sangat mirip ya, dari time domain ke frekuensi domain, dari frekuensi domain ke time domain gitu ya. Nah, varian-varian yang lain itu ditulis sesuai notasinya ya. Kalau dia di time domainnya continue, menjadi discrete gitu di frekuensi domain karena periodik, dia frekuensi yang sumbu X-nya di frekuensi itu K ya. Kalau di time itu N, kalau di frekuensi itu K notasinya gitu ya. Nah, lalu kalau dari frekuensi mau balik ke time domain XT ya, dia karena discrete di frekuensinya sehingga bukan di integral melainkan di sigma ya, K-nya dari minus ta hingga sampai ta hingga XK E pangkat JK omega 0 T gitu ya. Jadi frekuensinya itu K, tapi ada frekuensi fundamental nih omega 0 ya, adalah walaupun fungsinya itu discrete ya. Discrete itu kan kadang-kadang sulit terlihat berulang ya, karena kan dia cuma satu titik di setiap urutan deret itu ya. Tapi begitu dia ngulang lagi, maka itu adalah frekuensi fundamentalnya ya. Misalnya katakanlah ada discrete sinus ya. Nah, frekuensi fundamentalnya ini omega 0 ini nih. Ya, kapan dia berulang lagi? Karena habis dia berulang kan sama lagi gitu ya. Nah, ini kalau untuk discrete time Fourier series notasinya seperti ini, discrete time Fourier transform notasinya seperti ini. Setiap kuadran ini notasinya beda-beda ya. Tapi Bapak Ibu bisa lihat yang discrete time
ini omeganya besar ya, sebelah sini juga. Hanya menulisnya begitu dia Fourier series XK ya. Kalau di sini Fourier transform berarti X E J omega, hanya E J omeganya besar ya. Jadi Bapak Ibu perlu ini ya, sama seperti bermain musik, membiasakan diri sama notasi-notasi ini, karena nanti kalau pas lagi ujian Bapak Ibu terpaksa nulis notasinya ya. Saya lihat waktu di UTS itu tetap masih ada Bapak Ibu yang salah-salah nulis notasi itu ya. Fungsinya discrete tapi nulisnya T, fungsinya continue nulisnya justru N minus K ya, atau apa, seperti notasi discrete ya. Kemungkinan karena Bapak Ibu nggak terbiasa, terus waktu ujian itu open book lihat apa soal yang lalu itu yang kelihatannya mirip tapi beda genre ya, antara diskrit sama kontinu, terus notasinya dijiplak ya tapi salah jiplak gitu ya. Nah kadang-kadang kalau Bapak Ibu melakukan komputasinya benar ya udahlah gitu ya. Sama kayak pemain musik ada yang apa nggak bisa baca notasi gitu ya, tapi dia bisa main musik ya udahlah gitu ya. Nah cuman sesungguhnya kalau Bapak Ibu nulis notasinya itu salah ya, terus notasi itu berusaha diterjemahkan jadi algoritma atau hardware ya, nanti algoritma atau hardwarenya juga basically jadi salah ya. Jadi apa, penting juga ya untuk kalau perlu nulis notasi itu agak rapi gitu ya. Terus kalau Bapak Ibu yang ngerjakan kemarin di ujian itu yang konvolusi diskrit ya, kan Bapak Ibu membayangkan fungsinya itu dicerminkan terus digeser-geser begitu berimpit, dikalikan dijumlahkan gitu ya. Nah, tentu kalau saya buat kunci ujian ya, seringnya gambar-gambar itu yang banyak itu saya skip ya, tapi ada Bapak Ibu yang disiplinnya membuat gambarnya sehingga tuh saya bisa mengikuti sebenarnya yang dikalikan dan dijumlahkan itu yang mana gitu ya. Sehingga kalau terlihat kesalahannya sedikit ya atau agak paham itu nilainya besar ya. Tapi kalau Bapak Ibu yang nggak apa, nggak menggambarkan sama sekali proses perkalian penjumlahannya itu terhadap konvolusinya itu ya, saya itu cuma bisa menebak-nebak ya. Terus begitu hasil penjumlahan perkaliannya salah ya, saya kadang-kadang nggak tahu lagi itu salahnya di mana gitu. Jadi terpaksa saya menyalahkan. Terus kadang-kadang kalau kebetulan angkanya benar ya, walaupun saya nggak yakin ya bahwa itu terjadi karena apa perkalian dan penjumlahan benar, ya udah saya benerin aja gitu ya. Jadi saya selalu posisinya ingin memberikan nilai sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu nulisnya lebih lengkap, saya lebih bisa paham ya proses berpikirnya, nilainya mungkin lebih banyak yang bisa diberikan ya daripada kalau nulisnya irit, eh, terutama juga kalau Bapak Ibu ini ya terlihat bingung gitu ya. Jadi kalau terlihat bingung, tapi jawabannya ada yang benar, saya selalu agak curiga bahwa ini kebetulan ya, tapi bukan karena paham menghitungnya gitu ya. Nah, kita lanjut ya. Jadi ada rumus-rumus itu ya yang agak kelihatan menakutkan ya, sigma terus integral minus tahingga sampai tahingga ya. Tapi di contoh-contoh soal sih ada ya, apa Haikin itu mencoba memberikan contoh soal ngitung ya beberapa fungsi-fungsi standar tertentu. Cuman di apa ujian kita, saya tuh nggak menuntut Bapak Ibu bisa nubruk hitungan integralnya karena ya udahlah saya berasumsi Bapak Ibu paham kalkulus lah ya, cuman latihan ngitung integral semacam itu, it's okay lah, nggak usah lah. Tapi Bapak Ibu tuh dituntut yang selevel lebih tinggi pemahamannya, yaitu ada apa sifat-sifat dari Fourier transform itu yang tidak membutuhkan perhitungan nubruk langsung integralnya ya, melainkan dengan sifat-sifat itu perhitungan itu bisa disederhanakan sehingga ada apa komputasi-komputasi yang tadinya rumit terutama di time domain ya, jadi bisa dihitung di frekuensi domain ya. Nanti kita lihat contoh UAS-nya ya, tapi saya ingin tunjukkan Bapak Ibu beberapa apa fungsi standar ya yang apa bisa ada penurunannya dan sudah dilakukan oleh Haikin ya. Misalnya yang standar banget itu termasuk fungsi kotak
dan fungsi delta ya. Coba kita lihat ya, beberapa penurunannya ini di chapter 3 ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat langsung di tabel apa yang ada di belakang buku Haikin ini, nanti saya tunjukkan tabelnya ya. Tapi kalau mau tahu kenapa Fourier transformnya itu seperti itu, Haikin udah menurunkan sih ya untuk fungsi-fungsi standar. Misalnya ini ya, ada apa, cari fungsi DTFT ya, satu unit impuls ya. Jadi XN-nya delta N ya, ini discrete, delta impuls discrete yang paling simple ya. Terus ditanya DTFT-nya apa. Jadi dengan kata lain di frekuensi domainnya itu apa ya. Ini tinggal masukin rumus sigmanya itu ya. Jadi delta N dikali E pangkat minus J omega besar N di sigma dari minus tahingga sampai tahingga. Tapi kan delta ini cuma terdefinisi di titik nol dan apa besarnya satu ya, sehingga sigma semacam ini menghasilkan XE pangkat J omega nilainya satu ya. Jadi dengan kata lain, kalau saya punya delta N di time domain, saya Fourier transform, ini notasinya kayak gini ya. Kalau ada tanda panah ini artinya sebelah kirinya time domain, sebelah kanannya frekuensi domain, lalu kalau di atasnya tertulis DTFT, maka ini jenis Fourier transformnya adalah discrete time Fourier transform ya. Dan delta N ini dengan sangat terkenal ya, itu frekuensi domainnya satu. Artinya kalau saya gambar ya, di frekuensi domainnya ini dia konstan untuk seluruh frekuensi begitu ya, sehingga Bapak Ibu bisa membayangkan ya, si apa, eh, yang buta itu yang bisa melihat dengan telinga ya, kan dia berdecak ya. Dia melakukan delta impuls ini ya. Sehingga Bapak Ibu tahu kalau ada black box dikasih delta impuls, gemanya itu sebenarnya adalah impuls respons dari ruangannya gitu ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu paham Fourier transform ya, yang terjadi di frekuensi domain adalah seolah-olah saya tuh punya sinyal, decakan itu ya adalah sinyal yang memenuhi seluruh frekuensi ini dengan apa, power yang konstan. Dengan kata lain ya, ruangan itu saya berikan sinyal ya di semua frekuensi dari minus tak hingga sampai tak hingga, terus powernya konstan gitu ya. Sehingga dengan kata lain pantulan itu saya mendengar dari semua frekuensi itu. Dengan demikian saya melihat karakteristik lengkap dari ruangan saya gitu ya. Makanya si apa, orang yang buta itu tapi yang bisa melihat itu ya dengan suara decakan itu ya, dia juga bisa membedakan material ya. Dia tahu pantulan bunyi yang tembok sama bola basket ya, atau kaleng gitu ya, itu beda begitu ya, karena ada informasi frekuensi juga yang ada di sana ya, yang dengan sangat natural bisa ditangkap telinga, dan kalau otaknya terlatih dia bisa membedakan begitu ya. Jadi dia bisa membedakan material-material memantulkan suaranya juga gitu ya. Nah, sehingga tapi kalau dari sisi sinyal sistem kita jadi paham ya, sama aja itu ada sistem di probing ya dengan frekuensi yang dari minus tahingga sampai tahingga ya, sehingga kita melihat ya sifat sistem itu dengan jelas ya. Nah, jadi ini mudah-mudahan terpatri ya di apa, benak Bapak Ibu bahwa delta itu kalau di frekuensi domain kita Fourier transform sifatnya adalah satu ya, sinyalnya untuk seluruh frekuensi. Nah, ada ini lagi ya, fungsi yang standar lagi yaitu fungsi kotak ya, ini ingin saya perlihatkan. Di bagian ini Haikin nuruninnya untuk yang fungsi yang continue ya. Jadi ada fungsi kotak, nulisnya bisa seperti ini ya, xt di time domain ini eh, nilainya 1 untuk t antara minus t0 sampai t0 ya, atau bisa juga t absolut lebih kecil dari t0 besar. Jadi fungsinya seperti ini di time domain, fungsi kotak. Dan terutama kalau untuk Fourier transform kita senangnya kalau fungsi itu agak simetris ya. Karena fungsi simetris ini kalau kita hitung dari minus tahingga sampai tahingga dia ada di tengah, terus bentuk matematikanya lebih bagus gitu ya. Nah, pertanyaannya fungsi kotak itu kalau kita Fourier transform ke frekuensi domain jadinya apa? Ya, jadi kita masukin ya xt e pangkat minus j omega t dt, dan xt ini adalah satu ya, terdefinisinya dari minus T0 sampai T0. Jadi dari tadinya integralnya dari minus T hingga sampai T hingga, ini kita cuma perlu kerjakan dari minus T0 besar sampai T0 ya. Terus kalau kita masukkan integralnya ini kan E pangkat minus J omega T, jadi minus 1/J omega E pangkat minus J omega T ya.
minus J omega ini kan turun ke depan ke bawah ya jadi seper. Terus kita masukin batas-batasnya kita dapat fungsi ini ya. Fungsi ini ya ini adalah sin omega T0 per omega ya. Ini kita juga sesuatu yang sin X per X gitu ya. Kita bisa ringkas kita tulis sebagai fungsi sinc ini ya. Sin ada C-nya di belakang ya. Kalau kita tulis sinc omega T0 per pi ya, fungsi ini tuh sebenarnya adalah fungsi sin omega per omega gitu ya. Jadi yang seperti ini ya. Eh, jadi nggak usah nulis omega dua kali atas bawah dengan cara nulis fungsi sinc ini. Dan ini juga bentuknya khas ya. Jadi Bapak Ibu punya satu fungsi sinus X per X ini ya, sinus omega per omega ini bergoyang ya. Bergoyangnya buntutnya makin kecil, tapi makin kecil terus, tapi terus ada sampai tak hingga. Ya. Jadi dengan kata lain ya, sebuah fungsi kotak, kalau kita Fourier transform ke frekuensi domain, frekuensi yang ditempati ya adalah tak hingga. Sama juga dengan delta impuls itu ya, tadi kan satu, tapi satunya dari minus tak hingga sampai tak hingga ya. Sehingga Bapak Ibu bisa membayangkan segala sesuatu sinyal ya yang punya perubahan mendadak ya, baik itu delta impuls maupun fungsi kotak ya, dia tuh sebenarnya menempati eh, frekuensi dari minus tak hingga sampai tak hingga. Karena kalau tidak ya, maka kalau frekuensinya itu tidak sangat tinggi ya sampai tak hingga ya, perubahan mendadak itu tidak dimungkinkan ya. Perubahan mendadak itu kan kayak decakan ya, klik-klik ya atau alat musik yang ada dentumannya ya. Piano itu juga menempati frekuensi yang sampai tangga sebenarnya karena piano itu senar terus senarnya dipukul ya deng gitu ya. Nah itu tuh memang ada frekuensi fundamentalnya, frekuensi utamanya ya, misalnya nada tertentu, nada A itu 440 Hz gitu ya, tapi karena dia ada dentuman deng gitu ya, itu senarnya itu bergoyang ya, frekuensinya itu ada harmonik-harmoniknya sampai tak hingga tuh. Karena kalau kalau nggak ada itu ya, berarti bunyinya itu tanpa dentuman tuh bunyinya nging gitu doang. Tapi kalau deng gitu ya, ada dentumannya ya. Gitar juga ya dipetik ya. Misalnya berarti itu ada komponen yang sampai tak terhingga itu frekuensinya. Kalau sistem kita itu tidak mampu ya membunyikan frekuensi sampai tak terhingga ya, karena semua sistem selalu bandwidthnya terbatas ya. eh, Maka bunyi dentumannya itu jadi rada mendem. Ya, kalau Bapak Ibu dengar bunyi drum gitu, drumnya tadinya bagus ya, apa ngecesnya, apa hi-hatnya atau simbalnya atau apa ya, itu jadi lebih mendem karena gerakan yang frekuensinya tinggi jadi nggak bisa dibunyikan ya. Makanya audio sistem yang bagus itu ya, itu biasanya jadi mahal ya karena dia berusaha semua frekuensi itu dia bisa bunyikan gitu, dan makin bandwidthnya dari sistem-sistem kita itu makin besar gitu ya makin mahal karena butuh peralatan-peralatan elektronik yang bandwidthnya sangat besar ya. Dan Bapak Ibu kalau belajar dasar elektronika tahu ya, amplifier kita itu kalau pakai apa transistor ya itu ada bandwidthnya juga ya. Kalau bandwidthnya mau besar barangnya jadi mahal ya. Nah, paling tidak Bapak Ibu kalau belajar sinyal sistem jadi paham ya hal-hal itu. Lalu saya ingin tunjukkan ini ya, eh, tabel Fourier transform di bagian belakang buku Haikin. Nanti Bapak Ibu kalau ujian akhir ya boleh memakai tabel ini. Tabel C ini isinya adalah Fourier transform dari berbagai fungsi-fungsi dasar dengan keempat variannya ya. Jadi ada yang discrete time Fourier series, ada yang Fourier series ini yang di time domainnya discrete, frekuensi domainnya discrete juga ya. Ada yang DTFT ya, discrete time Fourier transform ya, yang di frekuensi domainnya continue. Tapi yang paling basic ini yang C4 ini nih, Fourier transform ya. Jadi di time domainnya continue, di frekuensi domainnya continue juga. Nah, terus Bapak Ibu perhatikan ya, yang fungsi-fungsi yang dasar yang udah diturunkan oleh Hekin itu ditulis di sini semua. Jadi kalau Bapak Ibu nggak peduli penurunannya apa, kan udah diturunin sekali oleh Hekin ya udah nggak bakal berubah ya seumur hidup kita gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu langsung boleh pakai ya karena ini kan ujiannya open book nanti ya. Jadi kalau XT itu delta T,
Xj omeganya 1 ya, berarti 1 untuk semua frekuensi konstan gitu ya. Terus kalau fungsi kotak, Bapak Ibu lihat yang di sini nih, xt ya, nilainya 1 untuk t absolut lebih kecil dari T0, 0 di tempat yang lain ya, berarti ini fungsi kotak nih. Dan di frekuensi domain Xj omeganya adalah 2 sin omega T0 per omega. Ya, jadi kelihatan ini fungsi sin itu ya, sinus omega per omega itu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau ujian ya nggak perlu ngitung integralnya lagi, masukin lagi, tinggal pakai aja tabel ini ya dan bilang oh tabel C4 misalnya fungsi kotak itu Fourier transformnya adalah ini ya. Terus Bapak Ibu juga lihat ya kalau di frekuensi domain ini ya di baris ketiga ini frekuensi domainnya fungsi kotak dibalikin ke time domain karena rumus dari time domain ke frekuensi domain dan frekuensi domain ke time domain itu mirip ya. Cuman beda E pangkat minus j omega t atau E pangkat plus j omega t. Maka fungsi kotak di frekuensi domain kalau ke time domain jadinya sinus T per T. Ya, cuman ada faktor seperti T-nya ini di sini ya. Jadi fungsi kotak di time domain, frekuensi domain jadi fungsi sinc. Kalau fungsi kotak di frekuensi domain, time domainnya jadi sinc. Ya, jadi ada simetri itu juga ya yang sangat menarik ini ya antara dunia time domain sama dunia frekuensi domain, gitu ya. Dan ini nanti kita lihat juga di properti tertentu. Nah, lalu sejauh ini ya saya ingin mengingatkan Bapak Ibu ke materi minggu lalu ya. Ada beberapa properti yang penting ya sifat-sifat apa dari Fourier transform dan ini akan keluar di UAS ya. Mungkin yang paling penting adalah sifat linearitas ya salah satunya dan properti konvolusi ya. Jadi yang linearitas ini sederhana, nyaris nggak usah dibuktikan dan diturunkan ya. Segala sesuatu yang di time domain ini linear ya. Jadi xt dijumlahkan yt sama dengan zt dikali konstanta pengali a dan b. Di frekuensi domain juga relasinya tetap linear ya. Sehingga xj omega yang adalah Fourier transform dari xt ya ditambah dengan yj omega dikali konstantanya ini akan jadi zj omega gitu ya. Jadi enaknya fungsi linear adalah begitu ya. Kalau di time domain kita yakin dia linear, nanti kalau kita ngitung sinyal-sinyalnya dalam bentuk frekuensi gitu ya, semuanya juga masih linear gitu ya. Sementara relasi antara xt sama xj omega ini tetap relasinya relasi Fourier transform ya. Jadi kita nggak usah pusing ya, nggak usah takut kalau di time domain itu linear, tahu-tahu di frekuensi domain jadi non linear gitu ya. Nah, karena operasi konvolusi itu operasi yang paling penting di sinyal sistem ya. Jadi kita juga punya properti ini nih, properti konvolusi ya. Pertanyaannya adalah kalau di time domain sinyalnya saya konvolusi, di frekuensi domain jadinya apa ya? Nah, ini diturunkan ya secara singkat oleh Haykin. Penurunannya tidak rumit ya. Tinggal xt-nya ini dirubah ya, dimasukin menjadi E pangkat J omega T minus tau gitu ya dari rumus konvolusinya. Lalu karena dia diintegral berdasarkan omega ya, yang apa E pangkat J omega T-nya ini bisa keluar. Ya, lalu kalau kita gabung-gabungkan ya, apa XJ omeganya ini kalau kita susun-susun karena dia linear ya, bisa kita keluarkan ke integralnya ya, nggak ada masalah ya dijumlahkan dulu atau dihitung dulu baru dijumlahkan belakangan. Sehingga kita bisa susun-susun ya notasi kita ini E pangkat J omega T minus tau ini bisa jadi perkalian ya karena ini sifat yang menguntungkan dari E pangkat J omega ya. Nah, lalu apa yang pangkat E pangkat minus J omega taunya ini kita kelompokkan dengan H tau ya. Sehingga H tau E pangkat J omega tau D tau kita integralkan ini adalah bentuk dari HJ omega nih. Sementara di belakangnya ini udah jadi XJ omega ya kan karena XT-nya ini kan kita Fourier transform ke frekuensi domain jadinya XJ omega E pangkat J omega T minus tau ya. Sehingga dengan demikian kita lihat bentukan XJ omega dan yang di depannya ini HJ omega dalam bentuk perkalian ya. Sehingga dengan demikian ya HJ omega kali XJ omega ini
kita lihat ya, kalau kita kali EJ omega T D omega, ini kan sama juga sebenarnya bentuk perkalian ini kita transform ke time domain ya. Dan ternyata time domainnya YT. Ya, sehingga YT ini kalau di frekuensi domain, YJ omega ada perkalian antara J omega dikali XJ omega ya. Jadi dengan demikian, dengan penurunan sederhana ini kita tahu segala hal yang di time domain konvolusi, di frekuensi domain jadinya perkalian. Ya, ini juga adalah sifat dari Fourier transform yang paling penting ya. Karena Bapak Ibu udah ngerasain ngitung konvolusi di time domain itu setengah mati ya, salah-salah, walaupun udah dikasih tahu dari awal akan keluar di ujian, Bapak Ibu waktu ngitung di ujiannya nggak bisa gitu ya. Sehingga cara yang lebih mudah mengerjakan konvolusi adalah kalau kita transform ke frekuensi domain, dia jadi langsung jadi perkalian saja. Dan apa perkalian itu kan bukan konvolusi, karena konvolusi kan integral terus dikali-kali di jumlah-jumlah ya. Kalau XJ omega kali HJ omega benar-benar tinggal dikali doang ya, sehingga jauh lebih simpel komputasinya. Sehingga segala hal yang di time domain itu sifatnya konvolusi rumit, kalau kita transform dulu ke frekuensi domain, kita kalikan sederhana, lalu kita transform balik ke time domain, kita dapat bentuk konvolusinya di time domain, tapi dengan apa beban komputasi yang jauh lebih ringan karena kita ngerjainnya di frekuensi domain ya. Jadi idenya tuh seperti itu ya. Nah, lalu saya perkenalkan ke Bapak Ibu satu sifat yang lain ya yang juga penting. Ini sifatnya banyak ya. Bapak Ibu bisa lihat sendiri recording-recording yang lalu ya. Tapi saya perkenalkan beberapa sifat yang bisa untuk apa mengerjakan soal ujian yang contohnya akan kita lihat ya. Sisanya Bapak Ibu lihat recording-recordingnya ya, karena untuk ujian bisa sifat apa aja tuh bisa keluar di situ ya. Nah ini salah satu sifat yang kita coba lihat ya, time shift property. Pertanyaannya adalah kalau di time domain saya geser ya, xt jadi xt minus T0 ya, saya geser dengan sejumlah waktu T0. Di frekuensi domain yang terjadi dengan xj omega saya apa ya. Jadi tinggal dimasukin ya ke bentuk integral brutalnya Fourier transform itu ya, xt-nya diganti xt minus T0. Lalu kalau kita susun-susun ulang ya, jadi ini cuma menyusun notasi matematikanya. Lalu XJ omega T0 ini ternyata keluar ya, karena T0-nya kan tetap dia adalah konstanta ya. Dan dia diintegralkan terhadap d tau ya. Jadi minus J omega T0 ini konstanta bisa keluar dari integralnya ya. Sehingga yang tersisa di dalam integralnya ini adalah XJ omega biasa ya. Dan tinggal dikali dengan E pangkat minus J omega T0. Jadi kalau di time domain saya geser T minus T0, di frekuensi domain tinggal X J omega saya kalikan E pangkat minus J omega T0 ya. Nah, sifat semacam ini ditabelkan juga untuk seluruh bentuk Fourier transform yang lain ya. Kalau Fourier series di depannya ini dikalikan E pangkat minus J K ya, karena notasi frekuensi domainnya K omega 0 T0 ya. Kalau DTFT E K pangkat minus J omega besar N0. Ini bentuk di depannya ya. Tapi sifatnya tuh sama ya. Eh, X yang di frekuensi domain dikalikan bentuk E pangkat minus J omega T0 dengan notasinya masing-masing. Gitu ya. Ini mudah-mudahan Bapak Ibu jadi ingat. Nah, dengan demikian ya, kita siap untuk melihat salah satu soal UAS kita ya. Jadi Bapak Ibu kalau lihat ke learn ya, bagian tab UAS ini ya, eh, yang satu minggu sebelumnya ya, ke sesi 15 ya, UAS-nya di sesi 16 ya, Bapak Ibu lihat di situ ada ringkasan nilai rata-rata UAS angkatan yang lalu dan seterusnya ya. Tapi ada soal ini ada arsip soal, Bapak Ibu bisa mulai latihan dari sekarang ya, kalau mau curi-curi terus lihat soal dulu, lihat solusinya, terus baca haikin lagi, denger recording lagi ya. Mungkin dengan cara demikian itu metode belajar yang lebih baik juga ya. Kayak kalau belajar musik, Bapak Ibu mau belajar lagunya langsung gitu ya. Baru belajar teorinya belakangan juga oke-oke aja ya. Karena lebih seneng, terus Bapak Ibu bisa main lagu ya. Dalam hal ini Bapak Ibu bisa pecahin soal ujiannya. Kita lihat salah satu soal ujian ya, yang cukup mudah sebenarnya ya. Nomor 1 ya, dari tahun 2022. Ada sinyal, bentuknya seperti ini, XT ya. Kotak, tapi kotaknya ada semacam seperti penjumlahan ya. Dari dua kotak tertentu gitu ya.
Terus Bapak Ibu pertanyaannya simple, suruh hitung XJ omeganya. Jadi XT di time domain seperti ini, hitung XJ omeganya. Ya. Nah Bapak Ibu langsung bisa membayangkan ya, oh kalau saya di tabel Fourier transform itu ada fungsi kotak, lalu ini kayaknya kotak yang dijumlahkan, maka kalau dijumlahkan itu linear, di time domain linear. Jadi kalau saya paham penjumlahan XT-nya ini kotaknya seperti apa, saya bisa tulis fungsinya ya. Maka di frekuensi domain nanti fungsinya juga dijumlahkan tuh dari masing-masing Fourier transformnya. Karena kan linearitas itu menjamin ya penjumlahan di time domain itu adalah penjumlahan di frekuensi domain juga. Nah masalahnya kotak yang ini kayaknya sih ada semacam bentuk kotak yang di tengah ya. Dan di tabel Fourier transform itu kotak-kotaknya itu bentuknya standar yang di tengah gitu ya. Tapi ini kayak ada benjolan yang miring ya. Ini jadi mungkin kotaknya di shifting ya ke kiri gitu ya. Ada kotak yang di shifting gitu ya. Sehingga saya tuh perlu sifat shifting juga ya. Di time domain saya shifting, di frekuensi domain jadi apa gitu ya. Nah, solusinya ini cuma beberapa baris kalau Bapak Ibu memahami apa eh, problem dari bagaimana menerapkan sifat-sifat Fourier transform ke soal ya. Jadi di sini ditulis ya ada XT dan XT-nya ini adalah penjumlahan dari X1T dan X2T, sementara X1T-nya adalah fungsi kotak yang antara 2 sampai dari min 2 sampai 2 ya. Nah, jadi Bapak Ibu bayangkan ya, ini fungsi kotaknya ini ada kotak yang lebih pendek ya, antara min 2 sampai 2 ini kotaknya. Lalu di sebelah kiri ini ditambah satu kotak lagi yang tadinya dari min 1 sampai 1 tapi digeser ke kiri satu satuan ya. Sehingga begitu dijumlahkan dia jadi benjolan ini gitu ya. Sehingga X2T-nya ini adalah fungsi kotak juga tapi digeser ke kiri ya. Jadi T-nya adalah T plus 1 ini lebih kecil sama dengan 1. Tadinya antara min 1 sampai 1 tapi T plus 1 berarti dia digeser ke kiri satu satuan gitu ya. Nah permasalahannya adalah kalau dibaca di tabel C4 baris 2 yang fungsi kotak biasa ini simple ya. Kalau Bapak Ibu baca di tabel ya maka bentuknya 2 sin omega per omega ini, tapi di sini ada T0-nya nih. Karena T0-nya ini 2, di sini tertulisnya 2 ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat tabelnya lagi ya, ini ya, saya tunjukkan lagi tabel Fourier transformnya ini ya. Nah, ini tabel C4. Terus Bapak Ibu lihat fungsi kotaknya ya. Ini T lebih kecil sama dengan T0. Nah, T0-nya ini masuk ke dalam fungsi apa sin kita itu ya. Jadi 2 sin omega terus ada T0-nya. Jadi kalau 2 di sini ini juga 2 ya per omega gitu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal bilang, oh di tabel ini ada nih fungsinya udah diturunkan. Saya pakai gitu aja. Tapi Bapak Ibu tulis juga ya barisnya tabel yang mana ya supaya dengan mudah saya bisa ikuti logika berpikirnya Bapak Ibu gitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu nulis ininya salah gitu ya Fourier transformnya, terus itu dapat dari mana gitu ya kalau bukan dari tabel gitu. Terus salah lagi gitu ya. Nggak ada cara untuk saya mengikuti argumentasi Bapak Ibu gitu kalau nggak ditulis tabelnya yang mana dari baris yang mana gitu ya. Jadi ini ditulis sederhana aja dari tabel C4 baris kedua. Kalau saya Fourier transform saya dapat fungsi ini. Nah masalahnya adalah yang X2T ini dia di shifting ya. T plus 1. Nah tapi kan saya tuh tahu ya dia jadi fungsi sinus omega per omega juga ya. Jadi 2 sin omega per omega karena ini T0-nya 1, di sini tertulisnya 1. Dan karena dia di time shift, maka di sini jadi ada perkalian. Karena kita tadi belajar sifat time shift itu kalau di time domain kita time shift, di frekuensi domain dikali dengan E pangkat J omega T. T0 ya. Tapi T0-nya pergeserannya ini kan 1 nih. Jadi tinggal dikali E pangkat J omega kali 1 ya. Nah, terus ini bisa ditulis nih sifat time shift tabel C7 baris 7. Jadi semua sifat-sifat itu ya dirangkum juga oleh Haikin di dalam tabel di appendix C itu tadi. Ya, jadi kalau saya tunjukkan lagi ya tabelnya ini ya, supaya Bapak Ibu sedikit banyak terbiasa ya. Ini tabel C4 ini kan basic Fourier transform, tabel C5, tabel C6 dan tabel C7 ya. Ini properties dari
semua sifat-sifat dari Fourier representation ya. Terus Bapak Ibu lihat ini sifat yang time shift. Kalau X T minus T0 di Fourier transform dikalikan dengan E pangkat minus J omega T0 dikali X J omega. Nah Bapak Ibu perhatikan ya, ini kan E pangkat minus J omega T0 ya. Tapi di pergeseran ini tadi ya, T plus 1 ya, berarti kita tuh gesernya sejauh min 1 ya, sehingga ini minusnya jadi plus nih ya. Nah, jadi dengan demikian ya, kita jadi punya dua bentuk di frekuensi domain, terus karena sifatnya linear, kita jadi tinggal jumlahkan ini di frekuensi domainnya X1 J omega tambah X2 J omega ya. Terus kalau Bapak Ibu lihat garis bawah ini maksudnya huruf besar ya supaya gampang dibedakan karena nulis huruf besar X dan huruf kecil X kadang sulit dibedakan di tulisan tangan di kertas ya. Terus ini fungsinya ya tinggal dijumlahkan gitu aja sih. Nggak usah terlalu disederhanakan ya kalau misalnya bingung. Kalau udah sampai sini juga soal yang ini udah bisa dibenarkan begitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan ini menolong ya Bapak Ibu jadi bisa punya ini ya dari XJ omeganya karena di time domain ini linear bisa dijumlahkan ya di frekuensi domain masing-masing udah di Fourier transform terus bisa dijumlahkan juga ya. Jadi ini adalah pemakaian sifat Fourier transform yang ada terjadi time shift dan linearitas sehingga kita bisa membagi X-T-nya ini ke dalam komponen-komponen fungsi X1T, X2T, kita Fourier transform satu-satu di frekuensi domain kita jumlahkan ya untuk menyelesaikan problemnya gitu ya. Dan Bapak Ibu perhatikan soal itu tidak menuntut Bapak Ibu harus menghitung integral Fourier transformnya gitu ya, melainkan memakai tabel, memahami sifat-sifat ya, lalu meramu soal kita itu dengan sifat-sifat itu sehingga kita bisa hitung solusi akhirnya seperti apa. Ya, typically nanti soal ujian itu seperti itu ya. Dan karena konvolusi itu operasi yang paling penting ya di time domain, pasti nanti di frekuensi domain itu untuk soal Fourier transform itu nanti ada sifat konvolusi propertinya juga sih. Satu atau dua soal itu pasti akan keluar ya. Jadi Bapak Ibu bisa memperhatikan soal-soal yang semacam itu juga di soal-soal UAS yang lalu. Bapak Ibu ada pertanyaan atau komentar? Waktu Pak kita Ihan ya, izin, aku mau ya. nanya yang tentang tekstil 3 tadi telat masuknya Pak Ihan. Tadi topiknya apa ya Pak? Tekstil 3. Yang selanjutnya tekstil selanjutnya. Oh iya, itu soal perhitungan Fourier transform sih, Bu. Oh, oke. Baik. Jadi Berarti yang jadi barusan Pak Ihan jelasin lah ya. Gitu ya. betul betul sesuai sesuai topik yang kita sedang pelajari itu dan terutama akan untuk ujian juga. Jadi kalau Bapak Ibu mau berusaha bahas soal ujian yang sesuai dengan komputasi Fourier transformnya atau sifat-sifatnya silakan juga ya karena memang tujuannya untuk itu sih untuk persiapan ujian. Oke, terus juga kalau ada waktu lebih dengarkan recording-recording tahun lalu ya karena malam ini saya berusaha merapel ya beberapa pertemuan sekaligus supaya Bapak Ibu punya gambaran cepat ya. Tapi yang tahun-tahun lalu yang sifatnya nggak rapelan mungkin diskusinya lebih perlahan ya. Terus kalau Bapak Ibu sambil baca buku Haikinnya mungkin jadi lebih gampang untuk dipahami gitu. Ya. Thank you Bapak Ibu, selamat istirahat, selamat belajar.